Hari ini ngobrol bersama Fedi Nuril. Terima kasih udah mampir ke sini. Thank you udah ngundang. Ini udah siap diadili nih kayaknya. udah mempersiapkan mental dari sekarang. Defensif ya. Gue terakhir ngelihat berita soal lo itu adalah muka lo ditaruh di poster, katanya mau di roasting sama 8 orang kalau nggak salah. Yeah. Terus lo nantangin 8 orang doang mah gue biasa, karena gue biasa di roasting sama satu sosial media ya. Iya. Iya kan. Tapi gue mau tahu dulu nih. Ini kan acara Panji ya, lewat Comika kan. Iya. Dia gimana caranya kok bisa nawarin lo? Dulu kita kata-katain nih bersama 8 orang gitu. Sebenarnya ini ide gue. Oh iya. Jadi gue emang suka nonton acara Celebrity Roast yang di Amerika kan. Nah, terakhir yang gue tonton banget tuh yang The Roast of Tom Brady. Tahu, yang di Netflix. Nah, terus habis nonton, gue ngubungin Panji. Gue nanya, di Indonesia ada gak sih acara roasting selebriti yang proper gitu kayak si Tom Brady gitu? Ya, Panji bilang belum pernah ada sih. Biasanya sisipan-sisipan di acara TV lah gitu. Dan durasinya gak panjang kan. Nah, dan cenderung kayaknya sesama komika aja yang di roast gitu. Bener, itu sempat Emily sempat bikin tuh sesi roasting tuh. Nah, gue sempat ikut juga tuh. Dan gue pengen melihat acara roasting seproper itu di sini. Betul. Jadi gue bilang, yaudah bikin yuk. Gue deh yang di roasting. Oh iya. Iya, gue aja ngomong gitu. Jadi artinya dari nonton Netflix itu. Iya. Oh, tapi itu emang seru banget sih yang Tom Brady sih. Iya, seru banget kan. Yang paling parah justru yang Justin Bieber, nonton nggak? Yang Comedy Central. Iya. Oh, itu gila sih. Buat gue sih semuanya seru ya, kayak Justin Bieber, Alec Baldwin, Donald Trump. Iya. Tapi itu keras banget loh by the way. Di Netflix dan di Comedy Central roastingnya. Lo expect akan sekeras itu gak? Gue expect sekeras itu karena ya orang beli tiket gitu kan. Dan maksudnya gue gitu yang mungkin gak identik dengan komedi. Iya. Jadi ya gue sih pengennya keras ya. Berarti lo siap ya? Siap. Karena kan kalau kami komedian tahu roasting, maksudnya waktu itu kan gue beberapa kali ikut acara roasting lah. Itu lumayan sih, memang lumayan, dan biasa kita balesin juga kan. Yeah. Jadi makin kenceng kita digebuknya, kita gebuknya makin kenceng lagi. Makin kenceng lagi. Iya. Tapi kan itu sesama komedian, jadi gue ngerti. Oke. Ngerti gak maksud gue? Jadi gue ngerti, gue kayak oke, kayak gini, oke, yuk gitu. Jadi buat gue juga nggak apa-apa gitu. Iya, iya. Nah kayaknya banyak kita tuh agak segan atau sungkan ngerosting teman-teman selebritis karena kita nggak tahu akan mereka nerimanya tuh kayak gimana gitu. Nah lu berarti nggak apa-apa. Lu apa kalau biasa diledekin sehingga lu merasa nggak apa-apa? Atau apa it's just for entertainment makanya lo nggak masalah atau gimana? Buat gue sih for entertainment ya. Okay. Gitu. Dan nggak tahu. Nah ini rata-rata nih yang bakal ngerosting nih kayak Nuri, Ate, Cing Abdel tuh daripada nanya batasannya apa. Gitu. Ah iya benar tuh, biasanya gitu tuh. Terus gue bingung kalau ditanya kayak gitu. Yang gue paham nih ya soal roasting, selama objeknya tetap gue, nggak ada batasan sih kayaknya, sikat aja gitu. Serius. Oh gila. Selama objeknya gue ya, maksudnya nggak let's say, misalnya topiknya keluarga gue, walaupun objeknya tetap gue, ya udah nggak apa-apa gitu. Oke. Maksudnya jangan sampai objeknya malah keluarga lu. Ya, nah itu janganlah gitu. Kan gue yang di roasting. Iya, karena kan mereka nggak tahu apa-apaan gitu. Bener. Nah kalau sesama komedian kita biasanya nggak nanya tuh. Oh gitu? Nggak. Oh sikat aja. Bukannya katanya aturan roasting tuh nanya dulu. Apa karena sohib? Nggak tahu gue. Kalau pengalaman gue nggak pernah. Paling waktu itu pas ada sesi roasting sama MLI, paling Adriano aja. Karena mungkin kita waktu itu belum sering ngobrol ya. Adriano Colby kan mau maju, bukan nyamperin gue dulu. Pas datang ke gue, maju roasting. Terus kan mau nyikat gue juga tuh. Dia nyamperin gue dulu terus bilang kayak, udah gue sikat ya. Oh iya, oke, sip gitu. Tapi nggak bukan gitu materinya. Iya, gitu nanya batasan gitu-gitu. Nggak. Oke. Tapi kalau gue ketika ada acara roasting kayak misalnya di kemarin MTech kan sempat bikin juga tuh acara sesi roasting YouTuber yang gue juga ngerosting. Nah itu gue run through dulu sih kayak ke Yang Lek. Kan ada Yang Lek. Iya. Lek gue bakal gini gitu. Terus ada Ria Ricis juga. Cis gue kan sikat gini. Oh jangan yang ini boleh segala macam. Kalau Yang Lek mah terima-terima aja ya. Iya. Jadi ya kita hormatin di situ. Karena lagi-lagi gue nggak tahu ini teman yang non komedian ini nerimanya kayak gimana. Oke. Tapi kalau sesama komik mah
udah ayo lah. Iya, gitu. sikat aja ya. Gitu. Ya, sebenarnya makin kesini gue makin deg-degan sih. Oh iya? Soalnya pada nanya batasannya apa nih? Nggak ada batasan kayaknya, bener. Oh iya, itu Bang Abdel atau? Itu Adel, Nuri segala, bener nih Bang. Emang bakal separah apa sih? Nah si Nuri cerita. Jadi ada waktu itu ngerostingnya Kiki Saputri. Oke. Padahal yang di roasting Kiki Bang, yang nangis gue. Dalam hati gue, kalau pada jahat banget sih gitu. Oh bisa sampai kayak gitu ya gitu. Tapi ya maksud gue gini, gue kan aktor yang sering di film gitu. Iya. Maksudnya orang mau nonton film tuh effort dari rumah ke bioskop, beli tiket segala macem. Jadi of course kita harus kasih yang terbaik lah yang mereka nggak lihat sehari-hari. Nah gue sih niatnya kayak gitu juga. Jadi kalau orang udah bela-belain datang nih beli tiket ya dapet yang maksimal gitu. Bener. Jangan nanggung. Jangan nanggung. Oke. Ya itu acaranya 8 November di Jakarta Concert Hall ya. Iya. Tadi di Casablanca ya. Iya. Tapi ada perubahan ke Jakarta Concert Hall. Tiketnya di Loket.com. Oh, di loket.com. /Adili Idola. Oh langsung itu Adili Idola. Iya. Berapa orang yang akan menghina-hina lo ini nih? Jadi hostnya Panji. Maksudnya Panji. Terus ada Cing Abdel. Oke. Ada Ate. Ada Abdur. Nuri Zafira. Ada Igor Saikoji sama Nirina Zubir. Oke. Sebenarnya gue lebih waspada sama Igor dan Nirina sih. Karena kan gue pernah syuting sama mereka. Igor di 5 cm. Igor 5 cm, Nirina gue 4 film sama dia. Oke. Jadi ini kayaknya justru mereka nih yang lebih banyak spend time sama gue. Dan mungkin aib-aib yang gue gak sadar keluar tuh Nggak sadar lagi. mereka tahu gitu kan. Gitu. Sebenarnya gue lebih deg-degan yang dua itu. Oh iya. Dibanding komik-komik yang lain. Ya komik-komik yang lain kenal tapi kan gak pernah spend time selama itu kan dalam syuting. Jadi ya gue untuk sekarang gue sih deg-degannya sama Igor sama Nirina. Oke. Karena waktu kayak kita ada sesi roasting Pak Anies tuh di Suci di Stand Up Comedy Indonesia. Terus Pak Anies kan sempat jadi juri juga di Suci. Berarti kan duduknya berdekatan sama gue nih. Nah gue tuh kan lagi-lagi gue nggak tahu ya orang nerima roastingan tuh kayak gimana. Jadi sebelum sesi itu dan sesudah sesi itu gue bilang ke Pak Anies, Pak nanti kalau di roasting apa segala macam, kalau dari kami sih roasting itu basisnya di respect. Jadi bukan karena kita niatnya menghina, tapi ya karena kita respect. Makanya kita mau giniin. Harusnya kan dibakar pelan-pelan kan, istilahnya kan gitu. Diangkat dulu kan. Diangkat dulu. Jedar dibakar abis gitu. Oh iya dia bilang gitu. Karena kan lagi-lagi gue nggak tahu, gue tuh suka deg-degan gue kalau orang di roasting kayak ini personal apa enggak apa segala macam gitu. Tapi kan lo aman lah ya. Gue sebenarnya juga yang bikin gue semakin deg-degan. Kayak Tom Brady itu dia banyak di roast soal perceraiannya dia kan. Karena istrinya selingkuh sama pelatih jiu-jitsunya. Iya. Nah gue baru banget lah kurang lebih 2-3 hari yang lalu lihat video podcastnya Tom Brady ini. Ditanya, lu nyesel gak sih kemarin di roasting? Terus dia bilang sebenarnya waktu gue di acaranya banget, I'm having a blast gitu kan. Betul. Tapi sampai rumah ternyata anak-anak gue, kenapa sih lu mau digituin? Karena ya ibunya diungkit-ungkit segala macem, ya mereka belum bisa ternyata untuk dibecandain gitu. Iya. Nah. Terus gue yang apa kita batalin aja? Karena menurut gue Tom Brady terlihat sangat santai di situ gitu kan. Dan waktu dia bales nih, kayaknya juga dia menikmati gitu. Tapi oke. Cuma ya gue kan alhamdulillah. Kalau misalnya konteksnya hubungan rumah tangga, alhamdulillah mana-mana aja ya. Kecuali orang-orang yang roasting ini sekreatif itu. Gitu. Paham. Itu kan lebih kayak kalau dia kan ada masalah ya, ada isu kan. Dan mungkin isu itu terlalu personal buat anak-anak dan keluarganya kan. Kan namanya juga selingkuh. Ya mungkin Tom sudah berdamai. Ikhlas, anaknya belum. Iya. Gitu. Tapi gue lihat interview salah satu roasternya juga tuh untuk si Tom Brady. Dia cerita si Tom Brady tuh nggak pengen lo bahas si yang soal Giselle apa segala macam gitu. Gue lihat tuh ada salah satu podcast yang dimana rosternya ngomongin itu. Dia bilang nanti batasannya ini, tapi sama dia disikat aja udah. Ada sanksi gak tuh kalau kayak gitu? Mungkin kelepasan kali ya. Kadang-kadang kan ada spur of the moment. Ada impuls ya. Iya. Ada adrenalin dan naik nih kayak sikat aja deh. Tapi ini kan juga nggak ada di download nggak ada kan? Lagi diskusi. Lagi didiskus. Live streaming ada kalau live streaming kan biasanya kalau Comika kan ada live streaming. Digital download yang belum tahu.
Oh, karena kalau digital download kan berarti materi itu akan ada selamanya kan? Gitu ya. Nggak, tapi kalau gue pribadi melihat kan ya industri komedi ini kan makin gede ya. Oke. Jadi gue beranggap selera humor orang juga pada meningkat gitu. Oke. Karena fansnya udah niche-nya udah gede banget. Iya. Ya at the end of the day for the sake of entertainment and ketawa-ketawa lah. Ya orang ngerti lah nggak ada bad intention kan. Betul gitu. Nah ini ada 8 ya yang akan ngerosting lu. Ya. Biasanya kan kita bales tuh. Ya. Nah lu udah nyiapin kah balesannya? Udah. Buat 8-8-nya udah? Udah. Anjir gimana? Lo nulis sendiri, lo pakai komedi buddy. Ada komedi buddy. Oke. Gue bahkan sampai baca bukunya Panji yang pecahkan tuh. Karena gue bener-bener bisa dibilang teorinya nol banget nih. Jadi gue baca. Ternyata I have a new respect for comedians sih. Oke. Oh ya. Ya karena maksudnya untuk crafting itu yang kalau gue ngeliat komika nih. Yang lucu gitu kan look effortless banget gitu kan. Betul. Tapi ternyata di balik itu craftingnya, mikirin punchline-nya itu gokil sih menurut gue. Iya, lo baca buku pecahkan yang pertama kan berarti. Jadi maksudnya lo let's say punchline-nya ini nggak harus lucu dulu deh, tapi make sense gitu. Iya. Itu aja menurut gue udah nggak gampang. Iya. Nah, next-nya adalah yang bikin lucunya gitu. Iya. Persoalannya sama stand up comedy itu 80% harus di delivery kan. Maksudnya artinya lo kalau baca buku dan tahu teori pun juga di atas panggung tuh justru bebannya ada di cara nyampeinnya. Betul. Nah itu yang susah juga tuh. Nah iya. Lo baca bukunya aja udah gitu. Asli, ya kan? gue kaget gitu. Wow, gue nggak tahu deh apakah Panji juga yang sangat OCD sampai runtutan teorinya tuh kayaknya terlihat sangat rumit. Malah komut gue bilang gue aja nggak baca bang, gue mah ilmu jalanan gitu. Oh iya. Iya gitu. Siapa komutnya siapa? Hernawan Yoga. Oke. Wawan ya Wawan. Iya soalnya dia pas baca, gue ngerti sih maksud lo, cuma ini kok jadi scientific banget gitu kan. Iya paham. Nah jadi, tapi kebetulan gue juga suka teori, jadi si Hernawan nih jatuhnya kayak orang yang mengajari gue seakan-akan gue umur 5 tahun. Gimana tuh maksudnya? Jadi kan maksudnya kalau lo bener-bener paham, harusnya lo bisa jelasin topik ini ke anak umur 5 tahun. Oke. Jadi teach me like I'm 5 years old. Jadi yang si Hernawan ini tugasnya menyederhanakan yang ada di buku teori itu. Oh itu brief lo ke dia. Lo teach me like I'm 5 gitu. Karena wow. gue kan juga, gue seneng kan bedah skenario film nih. Yang ternyata beat itu walaupun pendek, bisa lo bedah juga gitu kan kenapa ini seperti ini. Nah dia yang bantuin gue untuk ngasih tahu lah kenapa. Karena gini, jokes kan subjektif ya. Betul. Gue bisa bilang kok gue gak ketawa, mereka pada ketawa ya gitu. Nah ternyata kalau lo bedah secara teori, oke gue ngerti kenapa mereka bisa ketawa, gue enggak. Oke. Jadi waktu gue mencoba menulis, gue gak terlalu mikirin ini gak lucu sih buat gue, lo yakin lucu buat mereka gitu. Nah, gue paham itulah. Oke, lo pertemuan pertama sama Wawan apa yang lo ingat? Ini ketemu di mana nih? Di kantor Comika. Oke, dikenalin nih sama Wawan. Lo udah pernah lihat dia sebelumnya? Gue udah pernah syuting bareng dia untungnya. Oke, udah kenal segala macam. Terus apa yang pertama Wawan ajarin? Ini pasti sebelum ngasih materi dong? Ini justru ngumpulin informasi dulu gitu. Karena asumsinya waktu itu kayak komika yang bakal ngerosting nih publik udah cukup aware lah soal mereka. Nah mereka mau menggali Nirina dan Igor nih yang lu pernah syuting bareng supaya lebih, let's say kalau ada aib itu umum nggak tahu. Karena kalau googling itu ya kemungkinan orang umum juga udah pada tahu yang itu. Nah ini yang benar-benar spesifik. Apa aja nih kejadian-kejadian selama syuting baru mereka casting gitu. Wah ini berarti akan ada perang buka aib ya. Yang lucunya gini, Nirina kemarin pas preskon kita jelasin kan, jadi awal-awal acara nih 8 orang ini akan ngerosting gue. Tapi mereka nggak harus selalu gue, mereka misalnya kayak Panji mau ngerosting Nirina bisa, terus Nirina, hah? Gue kan roasting juga. Lah aturannya emang gitu nah. Waduh, gue kok baru tahu nih. Jadi ntar Fedi terakhir ngerosting gue juga. Iya, mati deh gue. Iya bener-bener. Itu kayak gue pernah ada acara roasting anak. Dulu stand up fest yang awal banget kan gue ikut sesi roastingnya. Terus gue ditawarin, roaster lo mau siapa aja, ada nggak yang lo mau bawa untuk orang ngerosting lo dit gitu.
Terus gue milih Yuda Keling. Oke. Di atas panggung Yuda Keling ngerosting gue kan. Terus di tengah-tengah dia mikir, oh iya tapi abis ini kan Bang Radit gantian ngerosting gue. Di situ dia mikir, jangan-jangan gue dipilih bukan karena tapi si Radit mau nyikat gue. Dia bilang gitu di panggung. Anjir lucu banget lagi. Oke, jadi Nirina tuh nggak tahu ternyata. Nggak tahu pas dia preskon lagi taunya. Pas preskon. Dan wah gila sih. gue bisa Seru nih. lihat dia kaget beneran sih nggak acting. Oh. Gue di roasting juga. Lah iya kan aturannya gitu bisa sikat-sikatan. Iya. Waduh. Berarti pas ditelepon, gue akan bantai nih. Gue Fedi akan Nuril. bantai. Orang banyak yang orang nggak tahu soal Fedi Nuril, akan gue ceritakan semuanya. Pas sampai di preskon, oh gue juga kena nih ya. Gue juga kena. Dan itu kan bisa semua orang. Bisa. Nggak cuman lu ngerosting Nirina. Iya. Semua Igor nyikat Nirina juga bisa. Gue sikat, Igor bisa, Panji bisa hostnya. Ya gitu kan. Aduh seru lagi. Berapa harga tiketnya? Berapa harga tiket? Ada beberapa kategori sih. Ya. Oke. Dari 300 sampai 1 juta rupiah. Oke. Wah seru banget. Udah terus si Nirina akan datang, Igor juga akan datang. Nah teman-teman komik ini pilihannya Comika atau lu handpick juga? Kita sempat brainstorming bareng sih. Oke. Tapi begitu udah diomongin, kayaknya lu lebih paham deh Ji. Jadi gue percayakan ke lu. Oh iya. Gitu. Karena kan pasti anak-anak komik tahu mana yang oke. Iya benar gitu. Tadinya ada nama yang lo pengen kah? Apa Remin atau siapa? Remin sih. Tadinya karena pengen gue Remin. sempet malah konsultasi tuh sama dia. Sama Remin? Gue dapet tawaran film yang sebenarnya drama gloomy banget. Yeah. Cuma gue pengen ada sentilan komedi sarkas. Yang katanya kan nggak works ya di Indonesia ya kalau komedi sarkas. Sarkasme. Tergantung sih, tergantung. Nah, gue tuh kayak pengen bikin itu kayak Afterlife-nya Ricky Gervais. Oh tahu, seru. Ya kan, gloomy tapi celetukan dia bisa aja lucu. Nah, waktu itu direkomen sama dia sempet lah workshop dikit walaupun akhirnya nggak jadi syuting juga. Ya itu karena mungkin gue udah pernah kayak konsultasi sama dia. Jadi dia yang kesebut waktu itu. Oke, tapi dari Comika kayaknya ini ada pilihan-pilihan yang lain. Yeah. Mungkin lebih pas yang gitu-gitu kali ya. Ya itu udah gue serahin ke Panji deh. Iya, terserah Panji lah. Oke, nah berarti lu udah nyiapin materi untuk mereka semua bersama si Wawan. Ini pertemuan pertama ngumpulin informasi. Iya. Informasi soal Nirina sama Igor oke lah karena lo kan syuting bareng. Iya. Kalau yang lain lo gimana? Lo Google juga kah atau kayak Abdur misalnya? Kan kayaknya tiap-tiap komika itu ada satu topik yang selalu kena mereka itu kan. Oke. Nah kita mulai dari situ dulu. Kayak misalnya Abdur kan dia paling sering ngefitnah Mamat. Nah ini bales. Oh, oke. Kayak gitu. Tapi that's why mereka minta lo yang lo rewrite bang, biar emang berasa itu lo gitu. Oke. Nah, Iya. Kalau Nuri gitu? kalau Nuri kan soal dia kan sering jadi ART tuh. Nah itu juga mulai dari situ aja dulu. Oh I gitu. see. Berarti di feeding juga sama Wawan Ada ya? di feeding juga. Wow seru banget. Berapa kali pertemuan itu? 3 kali. Wah. 3 kali. Latihannya, sekarang kan materi udah ada nih. Karena acaranya 8 November kan, bentar lagi nih. Materi udah ada. Lo latihannya gimana? Gue akan open mic. Oh iya? Yoi. Serius? Serius. Anjir gue harus nonton nih. November 8 ini hari Sabtu ya? Sabtu. Oh Sabtu gue ada show. Karena kan tapi gue mau nonton open mic-nya. Ya hari ini Dan bener. Sekali doang. Enggak. Gue sih berniat untuk sebanyak mungkin sampai gue pede lah. Oh itu bagus gitu. sih, bagus. Karena memang ya dari Panji, dari yang lain mau nggak mau lo harus tes mas. Kayak lo mau perform, lo latihan di studio gitu kan. Ya ini di sini untuk tahu gimana enaknya di panggung, deliverynya gimana, mau nggak mau gitu. Jadi malam ini akan open mic pertama Fedi Nuril. Insya Allah. Membawakan materi roasting. Yes. Bro ini a whole different game ya buat lu ya? Ya kan sekarang komika udah invasi ke film nih. Gantian nih orang film invasi ke komedi. Gitu, masa mereka boleh enak-enakan masuk industri lu? Iya dong, crossover dong. Iya, kita gue juga sekarang yang bisa ke situ. nih. Gitu. Tapi kemarin tuh kan gue nonton open mic. Gue jarang lah datang ke open mic teman-teman ya.
Kadang-kadang kalau lagi mau ada show itu gue suka mampir datang lagi ke open mic. Biasanya sih untuk lihat opener, calon-calon opener nih. Ini ada yang oke nggak? Baru-baru kan berarti ya? Baru-baru atau gue yang belum kenal gitu. Nah kemarin itu ternyata ada Rahel Amanda open mic, ada Mas Rifnu. Rifnu Wikana? Iya, ada Mas Rifnu juga open mic. Lucu banget bro, sumpah gue bingung gue. Anjir lucunya lucu banget. Kalau Rahel dia ada kombutnya. Dia ada kombutan. Tapi Mas Rifnu itu dia gak nulis sama sekali bahkan. Hah jadi? Emang cerita aja. Pengalaman dia di casting selalu jadi tokoh yang antagonis. Iya. Itu lucu banget, gue langsung nyamperin begitu. Mas Rifnu lucu banget gue bilang. Jadi artinya apa ya menurut gue. Jadi storytelling aja gitu ya? Iya. Menurut gue aktor itu bisa cepat nyetel karena gue ngeliat sendiri ya. Ngeliat sendiri open mic kemarin. Bisa cepat nyetel karena memang elemen actingnya tuh lumayan gede tuh. Di atas panggung. Menguasai terus membadani, kalau istilah Panji kan membadani materi tuh, nyatu sama materi, which is kan kalau di film kan nyatu sama dialognya, nyatu sama merasakan dialog, ya merasakan. Kan. Gue tuh pengalaman gue sepanjang acting di film, gue kan paling banyak drama nih. Tapi kalau waktu kita reading itu justru banyak banget celetukan lucu, biar kita tuh nggak terlalu depres karena cerita drama gitu kan, ketawa-ketawa gitu. Jadi ledek-ledekan kenapa jadi lo bikin komedi gitu. Nah waktu gue syuting Doyok Otoyali Oncom, itu film komedi. Isinya ya komedian semua. Panji. Konsultannya itu dulu Benedion ya. Itu malah tegang banget, gue bingung. Maksudnya gimana? Tegang banget, serius. Oh di set? Di readingnya. Gue yang aku pengen ketawa-ketawa hari ini gitu. Tahu kayak tegang banget, mereka mikir serius, ini lucu gak, ini lucu gak, itu lucu gak. Emang seserius ini ya kalau mikirin materinya. Oh iya Fed, stand up tuh justru di backstage itu serius banget mikirin materi. Walaupun akhirnya di panggung lucu. Terus kayak oke. Aneh ya, kayak kebalik aneh banget, kebalik gitu entah kenapa. Bener. Gitu. Kalau kita biasanya ada istilahnya punch up gitu. Jadi misalnya sesi reading, ini workshop stand up katakanlah ya, ada development stand up. Kan ada misalnya 4 orang. Terus misalnya ini punchline-nya A gitu. Terus ke sebelahnya, lo bisa bikin lebih bagus nggak? Dipancap terus gitu, muter lagi. Jadi kita challenge masing-masing tuh untuk ngasih punchline yang lebih bagus dari sebelahnya. Terus menentukan cukupnya gimana? Kalau kita sama-sama sepakat kayaknya udah mentok gitu. Oke. Tapi benar development stand up comedy gue itu emang gak pernah lucu sih. Maksudnya serius ya? Tegang, iya. Emang tegang sih. Emang auranya tuh berat gitu. Iya bener, itu yang gue rasain. Dan waktu gue baca buku itu kan kayak, oh gue ngerti sekarang gitu. Karena membuat punchline yang nggak tahu ya, kalau Panji sih di situ ngajarinnya yang tetap harus logis ya, jangan terlalu hiperbol ngayal gitu. Itu aja menurut gue udah challenging. Terus sekarang bikinlah itu lucu. Nah gitu. Oke. Berarti ada nggak, lo kan aktor nih biasa baca skrip dan lain-lain. Ada nggak ilmu dari persiapan lo buat roasting ini akhirnya kayak bisa gue pakai ini di film gitu? Wah ada banget. Bagian apa aja? Misalnya gini nih, gue tuh suka bingung misalnya di filmnya ini ada komika. Dan mungkin tiba-tiba mendadak dikasih dialog yang bisa beda banget, bikin lucu ya. Oh itu sering tuh? Ada beberapa kali gue lihat yang gue pikir, dipikir goreng tempe kali ya. Itu banyak komika kesel tau. Nah gitu. Itu dia gitu. Waktu itu aja gue belum segitu pahamnya, kayak itu kan harus mikir ya. Ya gue ada pengalaman yang di Doyok Hotel Leoncom itu kan. Apalagi kayak stand up kan lo cerita nih one sided gitu. Nah ini lo berdialog gitu. Yang menurut gue gak bisa cepet kalau mau bener gitu kan. Nah dan setelah malah gue jadi mikirnya gini, kalau lo memang pengen ada komika dan adegannya pas tiap dia muncul tuh lucu, gue mikirnya malah dari awal penulisan skrip dia harusnya udah ikut. Iya. Gitu. Iya benar. Jadi nggak yang dadakan pas udah ditentuin aktornya, serahin bikin lucu ya gitu. Iya. Karena takutnya malah jadi tempelan ke cerita kan. Iya. Jadi yang kelucuan yang ditimbulkan itu nggak menyatu dengan the whole story kan. Jomplang banget. Jadi kayak tempelan-tempelan gitu kan. Apalagi kan ada juga nih yang ini adegan drama nih. Tujuannya apa nih adegan ini? Sebenarnya tujuannya udah nyampe, komedinya baru di ending adegan. Nah itu kan sebenarnya bisa bikin patah ya. Orang yang misalnya rasa sedihnya udah muncul, tahu-tahu dikasih komedi tuh kayak
terasa patahnya gitu kan. Iya benar. Dan kadang-kadang kalau memang dipaksa banget, patahnya itu for the sake of patah aja. Iya. Bukan karena karakternya secara genuine membuat kelucuan. Betul. Kan yang bagus adalah karakternya itu lucu, tapi dia nggak sadar itu lucu kan. Penonton ngelihat itu sebagai sebuah kelucuan. Karakter melakukan hal sesuai dengan karakternya dia, tapi kita melihat antara interaksi dia karakter lain dengan karakter ini itu lucunya datang dari situ. Dari situ, bener. Nah, gue berasa let's say ada nih adegan atau sequence yang ini kayaknya udah agak terlalu serius nih. Perlu comic relief yang mungkin nggak ada komika di situ yang berperan. Ya, gue mungkin mencoba colongan untuk nyisipin aja. Jadi ada napasnya gitu. Iya paham. Nah itu bisa lo dapat karena lo karena gue lagi ngejalanin ini gitu. Wow. Dapat ilmu lah gitu. Oke. Nah berapa lama ininya nanti penampilan kalian ini? Kurang lebih 2 jam. Per orang 10 menit. Per orang 10 menit. 2 jam nanti. Yeah. Wow. Terus ini yang challenging juga buat gue ya. Gue tuh cenderung suka storytelling. Lalu? Cuma kan ada risiko kalau kelamaan takutnya udah apa sih aturan love per minute-nya itu segala macam. Ya gue bilang Panji, tapi gue suka yang storytelling gitu Ji buat nge-build gitu. Ya gue paham karena lo di film, cuma nanti kita coba bener-bener premis yang gak perlu coret walaupun mungkin jatuhnya pendek gitu. Iya. Kalau storytelling tuh biasanya lo ada story-nya dulu. Habis itu story-nya utuh dulu nih. Story utuh dulu dan mungkin kelucuannya di belakang kan biasanya tuh. Makanya banyak komik kan ngerasa kayak kalau misalnya gue bikin storytelling LPM gue rendah. Karena dalam pikirannya kan yang kocaknya di belakang nih. Biasanya kita ngakalin itu pakai half punch namanya. Jadi kayak di tengah-tengah kita belok-belokin dikit tipis-tipis. Comic relief yang kayak lo bilang tadi tuh. Entah dari dialog antar karakter kayak dia bilang apa segala macam atau situasi apa. Tapi menurut gua gaya storytelling karena gue lagi suka banget. Gue kan lagi ada tour juga, lagi ada show panjang juga si Cerita Anehku ini. Dari mulai 5 tahun, 4 tahun yang lalu gue lagi doyan banget storytelling. Karena it's very honest, jujur banget dan sangat mudah dalam tanda kutip untuk kita membuatnya. Jadi lo cuma tinggal ngumpulin beberapa story aja, lo udah bisa ngerangkai satu pertunjukan nih. Bener. Biasanya cuma 3 atau 4 bahkan. Cerita Fedi Nuril syuting 5 cm itu bisa 20 menit. Iya kan? Karena kan dari lu usaha-usaha lu supaya naik gunung atau segala macam itu kan kelucuan-kelucuan bisa sampai situ. Jadi gue suka banget. Iya, soalnya gue juga sehari-hari gue tuh kalau emang ada orang minta cerita, gue detail ceritainnya gitu. Oh iya. Runut gitu segala macam. Berarti lo tipe yang seneng kalau ada kejadian unik di hidup lo ceritain? Iya kalau lagi nongkrong gitu. Kalau lagi nongkrong ada yang nanya, misalnya kayak gimana lo syuting kemarin, ada yang lucu nggak? Apalagi kalau lagi promo kan sering banget tuh ditanya kayak gitu kan. Gue bisa dan kalau memang ada yang lucu, gue nyeritainnya runut gitu. Nggak yang langsung. Iya dia kemarin kejeblos got karena airnya meluap, kelihatannya kayak semen, padahal ternyata got meluap. Oke. Nah tapi lo runut, tapi lo runutin. Lo harus tahu waktu itu hujan gini. Iya. Wah itu udah modal bro. Dan itu kebiasaan dari dulu sih, entah kenapa. Oh itu modal sih. Oh gitu? Iya. Oke. Gue tuh karena gue ngelihat aktor bisa stand up ya. Gue tuh lagi ngerasa kayaknya harus ada yang bikin spesial, tapi gue nggak tahu belum ada yang mau atau belum ada yang mulai. Kayak harus ada deh. Mungkin lu jangan bisa 1 jam show. Bisa jadi mereka sih nanya ya si kombut gue gitu. Lu nih mereka awalnya juga nanya dulu nih workshop pertama. Lu pengen jadi stand up bang? Oh enggak, gue itu ya satu gue bilang gue pengen lihat ada roast selebriti yang proper di sini. Kedua, menurut gue kita kan promo film tuh suka panjang, medianya macem-macem. Dan menurut gue kalau di tengah-tengah promo itu lo bisa nyelipin lucu dan itu by design, menurut gue itu nilai plus. Nah gue di situ aja dulu. Jadi modal itu. Modalnya itu dulu aja. Gue udah bisa crafting dan kalau lagi promo gue selip-selipin dan emang lucu, ya situ dulu aja target gue. Iya, minimal promo lo menyenangkan lah. Menyenangkan. Iya, buat yang interview menyenangkan, buat yang nonton juga. Betul. Karena memang gue ada satu teman stand up comedian juga, lagi pengen gue undang ke sini lagi cerita-cerita. Terus bang gue lagi mentok, dia bilang gitu. Mentok gimana? Writer's block gitu. Iya, lagi nggak bisa nulis stand up gitu.
Oh ya tapi kan kita ngobrol aja di podcast. Gue pengen tahu kabar lo gimana. Gue bilang gitu. Terus bilang, iya lagi gak bisa nulis buat podcast juga. Lah gak bisa nulis buat podcast maksudnya gimana? Ternyata selama ini dia nyiapin materi kalau lagi podcast bro. Dia sebagai yang diwawancara? Iya kan misalnya gue wawancara lu nih. iya. Dia datang udah bawa cerita Udah bawa buat cerita. anekdot. Iya. Nanti tinggal dia masukin Betul. cerita itu pas kita lagi podcast. Tapi dia rapi, udah ditulis. Oh. Misalnya gimana apa kabarnya? Oh ya gue habis beli mobil baru. Iya. Dan abis itu ditipu. Nah dia udah punya satu rangkaian cerita dia ditipu beli mobil baru itu Iya, rapi. Oke. Nah gue baru tahu juga. Siapa ini? Nah, off cam jangan deh. disebut, oke, ya. Off cam nanti. Takutnya kan orang jadi tahu kalau dia emang nyiapin kan. Iya ternyata. Tapi memang ya itu salah satu strategi yang menarik juga sih Iya, gitu. Karena kalau lo lucu kan lo mungkin di klip atau diapain. Betul, Dan mungkin produser ngelihat kan kayak wah ini promonya seru nih, anak nih undang lagi atau gimana kan kita nggak tahu ya. Iya sih menurut gue. Oke. Gitu. Nah tapi lo kan di Twitter, di X kan lo sangat sangat bersuara. Ya. Ada niatan nggak justru itu dijadikan komedi? Dengan berbagai macam kebijakan yang lo nggak happy atau soal negara ini yang meresahkan buat lo. Nah itu tuh kegelisahan itu lo jadiin konteks komedi gitu? Belum ada rencana sih. Belum ada rencana. Kalau sekarang gue memang seserius itu bersuaranya karena biar dianggap serius. Oke. Supaya nggak dilihat bahwa ini cuma main-main gitu. Iya, gitu. Oh. Gua nggak tahu di masa depannya, tapi untuk sekarang emang belum ada rencana ke situ sih. Oke. Soalnya kan komika juga udah banyak yang ngelakuin itu kan. I see. Mengkritik dengan komedi gitu. Termasuk Abdur sih. Nah, jadi ya itu bagian mereka lah. Kalau gue paling sekomedi-komedinya gue maki Gordon Warteg, Garpu Somai, Taplak. Tapi itu pasti ada aja yang kayak, oh Fedi Nuril ngomongin Garpu Somai, oh ini artinya pemerintah kita nih Garpu adalah Tengahnya bolong. Ya kan Garpu Somai gitu kan. 3, tengahnya gak ada. Oh iya. Ciri khas Garpu Tengahnya Somai. bolong ya. Mending gak usah ada yang di tengah itu ya. Gue juga gak tahu kenapa tuh Garpu jadi begitu. Ceritanya gimana dulu. Iya, paham. Ini beberapa hal yang lo tulis di X ada yang menarik nih. Soal Batman. Lo pernah nulis Nolan paling berusaha mendalami tujuan, motivasi, dilema, kelemahan eksternal dan internal dari karakter Batman atau Bruce Wayne dibanding film-film Batman lain. Yeah. Berarti lo suka banget Dark Knight? Yes. Oh. Gue suka Batman. Oh iya? Gue suka banget Batman. Sampai ke graphic novelnya kah? Sampai graphic novel. Year One? Year One. Gila itu bagus banget. Killing Yes. Joke? Killing Joke. Anjir, Gue favorit itu keren gue tuh. terakhir The Knight. The Knight itu The yang... Knight itu dia Bruce Wayne belajar ilmu-ilmu yang keliling dunia itu. Fokusnya di situ doang. Oh gue bahkan belum baca tuh. Dari dia mulai ke Henry Ducard. Oke, Ra's al Ghul gitu? Belum Ra's al Ghul-nya. Pokoknya yang di sini dia belajar nge-track orang, dia belajar manipulasi, dia belajar bela diri. Gue mau baca itu. Apa namanya? The Knight. The Knight baru kah atau udah lama juga? I think setahun, 2 tahun. Oh mungkin oke. Itu The yang Knight lagi. ya? The Knight. The Knight-nya K ya? Iya, Knight. K-N-I-G-H-T, Satria Knight kan? itu. Oke, itu berarti Batman di awal? Iya. Oh. Dia belum jadi Batman. Jadi dia udah dewasa nih, dia memutuskan untuk keliling dunia untuk belajar ilmu segala macam buat ngeberantas kejahatan, baru dia jadi Batman habis itu. Di antara semua superhero yang ada, kenapa lo beresonansi dengan Batman? Iya, itu yang paling dekat ke manusia ya. Walaupun sebenarnya ilmu-ilmu yang dia pelajarin juga mungkin masih nggak make sense, kayak dia kan nggak tidur atau tidur cuma 5-10 menit. Oke. Intinya gue paling resonate sama dia tuh adalah dia mempersiapkan segalanya. Oke. Jadi makanya ada istilah failing to prepare is preparing to fail. Gue suka banget quote itu. Gue orang yang sangat terplanning sih. Oke. Gue resonate di situ. Makanya resonate sama Batman-nya. Iya, Momen salah lo satunya. jatuh cinta sama Batman-nya di film apakah? Dimana lo ngerasa kayak, oh ini nih gue. Ya yang di Batman-nya Nolan. Oh justru di situ. Iya karena enggak yang sebelumnya yang Tim Burton ya gue udah suka. Cuma kan itu masih terasa banget fantasinya gitu kan. Iya very World comical building, gitu. Very comical. Nah tiba-tiba gue gak nyangka Nolan bikin yang segitu realisnya lah. Dan itu kan udah masuk
komik yang tahun 2000-an gitu ya, yang udah Jim Lee gitu, yang gambarnya udah semakin modern dan lebih detail, lebih dark, Ya, udah lebih nggak buat realistik. anak-anak lagi. Iya. Ya itu gue senangnya di situ. Dan gue paling sukanya yang tadi tweet yang lo bacain tuh, jadi salah satu sutradara yang nerd banget juga kan Rizal Mantovani. Rizal Mantovani ya. Cuma dia Superman banget. Oh iya betul. Jadi gue kalau ketemu dia ngomongin Superman Batman bisa sampai kiamat deh. Nah dia Wow. waktu itu lagi bawa buku triloginya Nolan. Nah gue numpang baca. Buku ini maksudnya apa? Buku tuh kayak Production ininya. ya buku tentang trilogi Dark Knight lah. Oke. Dari production segala macam. Dari situ ngebahas. Waktu itu Batman Begins udah hampir syuting. Tiba-tiba Nolan kepikiran Bruce Wayne ini kan kaya ya. Ngapain dia repot-repot keliling dunia belajar ilmu-ilmu ini terus pakai baju Batman buat numpas kejahatan. Kenapa sih dia nggak bayar aja tentara bayaran untuk menumpas ini? Gitu. Itu tim penulis pada lihat-lihatan, iya juga ya. Nah satu yang gue pelajari adalah Nolan sedetail itu. Dan menurut gue film kita pun juga kalau diskusi skrip boleh ternyata sedetail itu, jangan cuma digampangin gitu. Sampai akhirnya mah buka-buka komik yang lama, itulah dapet jawabannya gitu. Kalau misalnya dia tetap sebagai Bruce Wayne dan bayar tentara bayaran, ini penjahat tahu harus ngincer siapa supaya funding ke tentara bayaran ini berhenti. Oh. Gitu. Sama mungkin gak ada simbolismenya ya. Karena Batman kan banyak yang dibilang adalah metafor dari perlindungan kan. Ya. Kalau misalnya dia bayar tentara bayaran, lu gak punya satu sosok hope dan protection yang dijembrengin di langit. Betul. Itu gak sih? Mungkin Tapi ada itu juga kali ya. kalau Nolan ngangkatnya adalah kalau misalnya lo as a Bruce Wayne aja, ya penjahat tinggal sikat atasnya yang di bawah stop. Oh. Nah dengan gue jadi Batman, gue dengan samaran dan segala macem, ya penjahat bingung ini orang siapa. Mereka harus kejar kemana tuh mereka nggak tahu. Iya. Gitu. Jadi dari nonton Dark Knight Begins ya yang awal, lo mulai ngerasa kayak wah anjir nih ini superhero yang sangat dekat dan humanistik gitu kali ya. Dari situ baru mulai itu baca Killing Joke. Enggak, udah sebelumnya juga sebelumnya udah. baca. Oh, berarti sebelumnya udah lumayan lengket nih. Lumayan. I see. Gitu. Nah, salah satu Batman favorit gua, film Batman favorit gua, itu surprisingly Lego Batman. Oh iya. Anjir. Bro itu dalam banget itu. Itu cukup favorit banyak orang juga sih memang. Dalam banget itu. Iya. Gue gak nyangka gue. Gue nonton kayak apaan sih, kan gue nonton Lego Movie kan. Betul. Apaan sih lucu-lucuan gitu kan. Iya. Begitu nonton Lego Batman, gile dalam banget. Iya. Soal orang kesepian kan sebenarnya. Iya benar. Itu sedih sih. Iya. Dia sangat hebat, sangat jago. Tapi dia kesepian gitu. Karena dia selalu mendorong orang lain supaya jangan gue pernah kehilangan orang. Betul. Jadi lu gak usah deket-deket sama gue. Iya. Itu dalam banget. Gue nonton tuh 2 kali kali. Berkali-kali gitu. Iya. Untuk dapat esensinya gitu. Terus tentang bagaimana dia butuh joker. Iya. Karena kalau gak ada joker, Gue ngapain? lu gak punya meaning. Gak punya meaning ya. Identitas Begitupun lu- Joker. iya, begitupun Joker. Makanya gue gak pernah bunuh Batman karena ya we complete each other gitu kan. Iya jadi kayak love story anjir. Ada tuh seru banget lagi. Oke, kalau Robert Pattinson punya Batman, menurut lo gimana? The Batman kalau nggak salah judulnya. The Batman, gue quite happy. Cuma di situ kan emang dijualnya ini akan lebih menunjukkan sisi detektif Batman. Buat gue masih kurang. Oke. Karena dia segitu geniusnya, segitu analyticalnya. Kalau di komik sih teknologinya udah canggih banget ya buat mecahin kasus gitu. Nah di The Batman kan ngangkatnya pun juga dia benar-benar baru nih jadi Batman. Iya berawal. Nah itu aja sih gue. Berarti lo nggak terlalu happy tuh? Ya, quite happy lah gitu. Oh, Catwoman-nya? Karena Oke. tadinya gue Michelle Pfeiffer ya. Sekarang Zoe Kravitz. Iya Michelle Pfeiffer mah gila sih. Gokil. Tapi Zoe Kravitz juga oke sih. Iya gue mantep sih menurut gue. Oke. Oke, nah kan mau ada yang lagi, yang baru kan si lanjutannya dari The Batman kan. Tapi nggak tahu Batman deh. Belum ada kabar lagi. Belum. Kayaknya lagi produksi sih. Oh. Baru kelar kan skripnya. Iya. Sampai dia minta maaf lama banget nih. Tapi akhirnya kelar Batman 2. Oke. Gitu. Dari Dark Knight Trilogy
Ya lo paling suka? 1, 2, 3 itu? 2 gue, Dark Knight. Oh pasti ya karena Heath Ledger. Karena ya itu ini kan udah jalan nih ya gue tuh udah bosen sama origin story kan ya. Bener. Jadi pas Dark Knight nih dia udah jadi Batman. Dan Dark Knight itu kan paling dibedah banget juga skripnya. Even sama Hollywood gitu kan. Kenapa why it works gitu. Dan emang ya itu dinamika yang manipulatifnya Joker. Dari script writingnya juga di mana memang ini tujuannya dapat tapi ada konsekuensi gitu. Emang dinamik emosinya tuh berasa banget di situ. Iya gitu. tapi emang keren sih itu. Itu keren sih. Mantap. Karena yang menarik juga adalah value yang dikejar sama Batman sama Joker tuh sama, niatnya sama tapi caranya tuh beda banget gitu. Jadi dibikin cermin gitu loh yang mereka mau. Iya gitu. benar. Itu gila sih. Itu gila sih. Apakah karena Batman juga lo suka yang ala-ala film noir gitu kayak Sin City atau nggak suka ya justru ya? Enggak. Bukan berarti gue penggemar noir gitu. Juga, gitu. Bukan karena itu. Yeah. Kalau gue suka estetiknya soalnya. Iya sih. Kayak Batman kan noir gitu. Tapi gue tetap cerita gue. I see. Tetap cerita. Oke. Gitu. Apakah dengan lo suka Batman, secara bawah sadar apa yang lo lakukan dengan mengkritik pemerintah segala macam itu manifestasi lo untuk menjadi Batman juga? Artinya lo punya 2 layer. Oh gini. Justru kalau gue mau menghayal untuk menjadi pembela kebenaran, gue lebih Kamen Rider. Lo lebih pukulin aja. Apa? Lebih pukulin aja. Lo berubah ada pukulin aja kan. Henshin gitu kan. Lebih gampang ya. Iya. Oh gitu. Dar aja udah gitu. Kalau mau nyambungin ke situ gitu. Iya. Tapi I don't know, pertanyaan lo tadi menarik. Mungkin aja sih. Mungkin aja sense of justice-nya karena itu gitu ya. Jadi maybe. Oke. Nah gue mau nanya. Lu kan dulu kuliahnya FISIP kan? FISIP ya. FISIP. Terus dan gue perhatiin tiap lo ngepost gitu, wah kalau Radit udah ngepost, bener. Ini berarti udah serius nih. Kenapa gitu sih? Nggak tahu. Kenapa persepsi orang gitu? Nggak tahu gue. Ya mungkin karena persona yang gue lihat ini aja, emang nggak terlalu frontal aja. Oh, oke. Tapi kan adalah beberapa hal yang menurut kita cukup menggelisahkan sehingga kita harus menyampaikan sesuatu. Ya, ikutan kan? Lah gitu ya kali ini gitu. Iya. Adalah. Soalnya buat, wah kalau ini udah ngepost nih berarti udah serius nih keadaan kita. Oke, menarik nih gitu. Tapi memang serius. Iya maksudnya. Memang udah serius bro. Iya sih. Lo gak ada keinginan untuk fed up sama ini semua terus lo cabut kemana apa segala macem gitu? Enggak sih, karena sama sekali. Negaranya ini gue cinta gitu loh. Ya it's the government-nya gitu. Iya, dan lo masih punya hope untuk itu semua bisa berubah kalau kita mau bareng gitu ya? Entah kenapa emang hope itu tetap ada. Gitu. Iya. Apalagi gue udah ke beberapa negara gitu ya. Nggak tahu gue emang pengennya di Indonesia aja gue nggak pernah ada bayangan buat pindah dan tinggal gitu. Lo kalau lihat forum-forum orang untuk pensiun itu nomor 1 biasanya Indonesia sih memang. Nah maksudnya? Iya kan gue kan sempat nyari tempat buat pensiun nih. Oke. Ada di Portugal kan ada Golden Visa gitu-gitu. Ini masalah teknis lah. Iya. Golden Visa Portugal apa segala macam. Ini menghabisi masa pensiunnya di mana maksudnya? Iya. Oke. Join lah gue forum pensiunan. Itu isinya orang yang mencari tempat pensiun dan saling sharing. Gitu. Oh enggak, luar. Oh luar juga. Orang-orang bule semua. Terus ternyata banyak banget yang prefer Indonesia. Oh oke. Iya mereka lebih prefer Indonesia. Ada spesifik kotanya mereka nyebut? Ya pulau sih, Bali sih. Provinsi sih Bali. Ada lagi yang mulai ini Banyuwangi. Oke. Banyuwangi. Iya Banyuwangi. Masih dekat Bali ya? Iya masih dekat Bali. Jogja juga ada Jogja. Iya sih. Jadi mereka tuh kayak nemu titik antara affordability sama kenyamanan. Iya. Itu tuh di Indonesia. Terus gue mikir sama weather kali ya. Sama weather juga ya kan, enak sepanjang tahun kan. Terus gue pikir ya kenapa harus nyari jauh-jauh gitu. Ternyata tempat terbaik mungkin buat orang lain aja di negara kita gitu. Iya sih. Kebalik ya, kitanya nyari ilmu ke negara dianya begitu udah keluar ke sini. bener. Oke, Fedi Nuril, thank you udah main ke sini. Jangan lupa beli tiketnya di tanggal 8 November. Untuk Adili Idola. Adili Idola tiketnya bisa dibeli di loket.com/Adili Idola. Thank you semuanya. Thank you.